Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan orang-orang yang bertakwa, Al-Quran mendeklarasikan diri bahwa ia adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Indikasi orang yang bertakwa disebutkan di dalam ayat selanjutnya, yakni alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada 3 ciri di sini. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga membelanjakan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beriman kepada yang gaib seperti beriman kepada Allah dan para malaikatnya bukanlah berarti orang yang bertakwa dipaksa untuk meyakini sesuatu yang bersifat khayali. Karena sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya belum bisa dicerna oleh panca indera secara kasat mata, tetapi bukan berarti hal itu tidak bisa dicerna secara akal sehat. Misalnya saja, adanya ciptaan alam semesta yang demikian luas dan beraneka ragam di dalamnya, begitu juga dengan adanya tata surya kita yang sedemikian perfect, dia beredar pada porosnya masing-masing dan berada pada orbitnya masing-masing, tidak ada satupun yang bertabrakan, maka akal sehat kita akan menuntun kita untuk meyakini bahwa pasti ini ada penciptanya, ada yang mengaturnya. Perenungan tentang kejadian alam semesta demikian akan membawa hasrat manusia untuk memiliki hubungan dengan sang penciptanya. Maka di dalam ciri selanjutnya, wa yuqimunas sholata, orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah upaya yang diajarkan oleh Allah Ta'ala sendiri untuk bisa mengenalnya, bisa mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah dicerna oleh akal sehat kita, yakni melalui pendekatan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan alam ini, Allah Ta'ala ciptakan seluruh sarana untuk kemaslahatan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling mulia. Kemudian setelah memiliki hubungan, ada komunikasi melalui sholat, manusia akan merasakan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Setelah hal ini dicapai, maka perwujudan dalam kehidupan nyata, manusia akan memiliki hasrat untuk kasih sayang terhadap sesamanya. Dan syariat Islam mewujudkan itu dalam bentuk wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membelanjakan harta di jalan Allah bukan berarti harta itu untuk Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala maha kaya, seluruh dunia ini miliknya. Kita membelanjakan sebagian harta di jalan Allah Ta'ala, pada hakikatnya tujuannya adalah untuk juga memberikan kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, tujuan akhirnya adalah untuk menolong sesama yang membutuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 tingkatan kerohanian yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Yang pertama beriman kepada yang gaib, kemudian yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah
membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Yang pada intinya dari ayat ini adalah agar manusia mengenal Sang Khalik, ya, melakukan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, melalui ibadah dan terutama pada ibadah-ibadah sholat. Dan yang kedua adalah hablum minannas, melalui pembelanjaan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya akan mengibaratkan sebagai sebuah perusahaan besar yang sukses dalam segala hal. Pasti perusahaan ini ada sang pemiliknya, dan sang pemilik ini adalah piawai dalam mengatur segala lini perusahaannya sehingga perusahaannya menjadi perusahaan yang besar dan maju. Tentu saja bagi karyawan yang baru, ya, bagi karyawan yang baru, sang pemilik perusahaan ini menjadi sesuatu yang gaib. Tetapi ketika ia masuk ke dalam perusahaan itu dan bekerja, ia akan merasakan kepemimpinan sang pemilik perusahaan itu. Ketika ia mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya di salah satu lini perusahaan, ia akan mendapatkan reward, akan mendapatkan ganjaran dari sang pemilik perusahaan. Dan begitu juga ketika ia melakukan kesalahan, ia akan mendapatkan hukuman dari sang pemilik perusahaan itu. Tentu saja sebagai karyawan yang baik, ia akan berusaha menjalin hubungan yang sebaik mungkin dengan sang pemilik perusahaan itu, agar ia memperoleh keuntungan-keuntungan lain dari kedekatannya dengan sang pemilik. Dan mulailah ia menjalin hubungan dengan bertemu, dengan mengenalinya sifat dan karakter sang pemilik perusahaan itu, yang pada akhirnya ia menjadi bersahabat. Nah, demikian juga bagi seorang hamba, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awalnya menjadi sesuatu yang gaib, ya. Tetapi kemudian setelah menjalin hubungan melalui ibadah sholat, ia akan merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya. Jadi seperti itulah kiranya, ya, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sang pemilik perusahaan, tentu saja kepada karyawan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melaksanakan apa yang ditugaskan perusahaan kepadanya, maka pasti ia akan mendapatkan reward. Demikian juga Allah Ta'ala tidak jauh berbeda. Ketika seorang hamba mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk, sebagai ibad, sebagai hamba Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan rewardnya, akan memberikan ganjarannya, dan yang tertinggi adalah surganya tentunya. Nah, saya kira hal ini bisa menggambarkan yang mudah kita cerna secara akal sehat, bagaimana kesejahteraan kerohanian yang disebutkan dalam ayat ini memiliki 3 tingkatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita untuk menjadi hamba yang baik melalui ibadah-ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lain, dan juga kita bisa menjadi orang yang menebarkan kasih sayang itu kepada sesama manusia dalam bentuk pembelanjaan harta di jalan Allah Ta'ala secara baik dan benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.